adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Maggie Diaz. Apa kabar Maggie? Alhamdulillah sehat Kak. Kamu termasuk yang peka nggak sih terhadap hal-hal gaib gitu? Ya sebetulnya aku ini orangnya sensitif Kak. Jadi kalau misalkan aku bepergian kemana-mana tuh sering banget merasakan hal yang kayaknya bikin merinding, bikin gak nyaman gitu. Pernah punya pengalaman? Iya dulu mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu itu aku sering ikut acara yang berbau misteri di salah satu daerah di Indonesia. Terus aku kayak didoain gitu supaya aku bisa kebuka mata batin nih gitu, biar bisa ngelihat sosok gitu. Terus dan nggak sengaja aku ngelihat sosok. Seperti apa? Jadi aku ngelihat sosoknya tuh kayak hitam aja gitu, kayak seperti bayangan tapi besar, tinggi. Oke. Itu apa yang kamu lakuin saat melihat? Ya kaget, bener-bener kaget. Jadi kayaknya seketika badan aku kaku. Terus tengkuk aku ini berat banget. Terus aku udah nggak sadar. Kata teman-teman sih aku pingsan. Oh, black out gitu, hilang pingsan. Setelah itu sadarnya gimana? Ya mungkin dikasih apa kayak semacam minyak gitu ya. Itu terus aku kebangun. Tapi pas aku bangun tuh antara sadar nggak sadar gitu. Masih di sini tuh kayak masih berat banget. Waktu bangun sadar, teman-teman yang ada di situ cerita nggak apa yang terjadi? Pas aku jatuh, tapi aku kayak seperti orang sadar nggak sadar. Pas aku jatuh tuh aku kayak masih dengar sayup-sayup orang bicara gitu. Tapi aku kayak nggak berdaya buat bangun. Pernah kejadian lagi? Cukup sering kejadian seperti itu? Kalau yang ekstrim sih aku pikir yang itu ya. Kalau ngeliat terus dengar orang antara bersenandung dan nangis tuh udah sering di rumah tuh. Artinya kamu bisa merasakan, bisa mendengar, bisa melihat gitu ya? Sensitif sih, mungkin karena turunan juga. Oke, kalau kamu lihat di studio saat ini, kamu merasakan sesuatu, mendengar atau melihat? Tadi sih pas masuk di situ tuh aku kayak ser aja, bulu kuduk merindingnya pas baru masuk sini. Pas baru masuk di pintu studio. Oke, mudah-mudahan mungkin karena gelap kali ya. Ya bisa jadi, tapi harapan kita kamu malam hari ini baik-baik aja ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita akan segera bertemu dengan partisipan kita. Partisipan kita yang pertama adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Indah. Silakan Maggie. Selamat malam Mbak Indah. Iya, selamat malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Kalau untuk saat ini saya membuka praktek untuk pengasihan. Maksudnya Anda menyediakan jasa untuk pengasihan? Iya, pengasihan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi tepatnya 2 tahun yang lalu, ketika itu saya bertemu dengan seseorang yang dia membaca karakter saya dan lain-lain. Dia bilang katanya saya nih ada sedikit bakat untuk kayak santet, guna-guna dan pengasihan. Akhirnya karena dia juga bercerita bahwa dia itu memiliki ilmu seperti itu, dan karena saya pun merasa penasaran, akhirnya saya bergurulah sama orang ini. Nah setelah itu semakin saya mendalami ilmu-ilmu tersebut, nah pas ketika saya sudah mulai proses belajar, waktu itu saya punya pasangan, tapi ya saya disakitin lah mungkin istilahnya, saya ditinggalkan. Oh, jadi ini berguru dulu baru disakiti, bukan berguru karena disakiti gitu ya? Enggak, jadi ketemunya pas sebelum disakiti itu. Jadi setelah itu
mungkin saya ngerasa kayak sakit hati, dendam. Akhirnya saya bertanyalah sama si guru ini, gimana untuk membalaskan rasa dendam saya ini ke orang tersebut. Nah akhirnya dia mengajarkan saya beberapa ilmu seperti santet tapi dengan bioenergi. Seperti apa tuh? Jadi gimana? Jadi kita seperti melakukan kekuatan pikiran dengan frekuensi tinggi. Dan itu pun untuk menguasai ilmu itu, jadi saya harus diaktifkan dulu sama orang itu. Itu di mana sih tempat bergurunya? Jadi waktu itu saya di dan orang itu guru saya itu di. Oke. Dan setelah Anda punya ilmu itu, santet dengan bioenergi, seperti apa pada prakteknya? Jadi kalau untuk prakteknya sendiri, biasanya saya melalui media foto, terus kadang juga pakai lilin. Kadang juga kan karena saya juga sempat dikasih kayak pegangan ya sama guru saya itu, jadi kayak seperti batu, dan dia bilang sih katanya ada ya seperti istilahnya kalau orang bilangnya kodam ya. Jadi kalau misalkan untuk media menyakiti orang itu, biasanya saya cukup membayangkan melalui fotonya, jadi mengimajinasikan seperti visualisasi. Setelah itu saya bakar fotonya di atas lilin. Lalu apa yang terjadi? Jadi seorang itu akan merasa seperti kepanasan, kebakar. Setelah itu dia sakit. Iya, biasa. Boleh nanya nggak? Silakan. Untung nggak sabar pengen nanya. Mbak, itu kan Mbak tadi bilang pengasihan ya. Yang saya tahu pengasihan tuh kan kayak misalkan profesi saya kan di dunia hiburan tuh biasa kan untuk menarik orang supaya tertarik. Itu apa ada hubungannya sama itu nggak, apa hanya santet dan yang Mbak tadi bilang? Sama, kalau untuk pengasihan saya lebih ke dengan bioenergi juga. Tapi kalau untuk yang pengasihan itu ada namanya itu Blue Rose. Tapi kalau misalkan jadi dia bilang sih media foto juga, cuma kalau secara langsung bisa. Jadi seperti susuk energi. Jadi kita tanpa pakai yang Benda-benda gitu. Enggak. Jadi, guru saya mengajarkan, jadi cukup dengan visualisasikan dengan kekuatan pikiran kita. Jadi kita bermainnya di sini kekuatan pikiran. Kalau untuk yang tadi Jadi maksud Anda nggak menggunakan jin gitu? Kalau untuk yang jin itu untuk hal-hal tertentu aja. Kalau untuk bantu kayak ada orang yang minta tolong ke saya gitu. Tolong apa nih? Misalkan kayak dia sakit hati sama siapa gitu, dia ingin balas dendam. Jadi untuk melakukan prosesnya saya dibantu sama yang tadi. Proses untuk membalas dendamnya. Oke, baik. Mbak Indah, saya terus terang nggak menyangka sih sosok Mbak Indah, mata Mbak Indah, dan cara Mbak Indah bercerita seperti kayaknya nggak. Kayaknya matanya gimana gitu ya Kak? Baik, tulus, polos, tapi dibalik itu semua ada sesuatu yang menyeramkan buat ya kami dalam ya ngedenger ceritanya aja buat kami itu satu Matanya hal sih yang iya, di luar nalar gitu, matanya juga. Oke, apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Jadi saya kesini mungkin ingin minta solusi dari Roy, karena semenjak saya melakukan ilmu-ilmu tersebut seperti yang santet tadi, terus kayak membantu orang-orang lain yang minta pertolongan saya, itu saya seringkali diteror lewat mimpi. Jadi seakan-akan seperti dikejar-kejar makhluk gaib yang ingin kayak mencekik atau menangkap saya lewat mimpi, dan itu seringkali terjadi. Dalam mimpi? Iya. Oke. Kalau boleh nanya Kak, yang datang itu apakah makhluk itu yang berasal dari khodamnya itu Mbak sendiri? Kalau itu saya Gak pernah ngeliat soalnya iya. sebelumnya. Soalnya kalau misalkan untuk yang biasanya datangin saya itu, kalau untuk yang membantu ya, misalkan ada kayak serangan atau apa gitu, jadi nanti sosoknya itu akan berubah-berubah. Jadi kadang tuh seperti seorang kakek-kakek yang membantu saya dalam mimpi. Jadi kadang-kadang juga pernah ada seperti sosok putri yang dia pernah mengajak saya untuk masuk ke dunia lain seperti itu.
masuk ke dunia lain Iya. dan Anda ikuti. Iya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan kita semua bisa mendapatkan penjelasan supaya ya Anda bisa terbebas dan terlepas dari hal-hal itu, terutama mimpi buruk yang sering dialami belakangan ini ya. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indah. Terlahir tanggal 15 Januari 1994. Sosok yang memiliki pandangan luas namun sangat rentan mengalami masalah kesehatan. Saya melihat kekuatan mistis yang tertanam dalam diri Indah. Kekuatan ini sering ia gunakan untuk mencelakai orang yang tidak disukainya. Saya melihat Indah dibantu oleh teman-teman jinnya berupa wanita, kuntilanak, dan kalong wewe. Sangat berbahaya sekali. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Tapi saya tidak duduk. Apapun yang dikatakan semuanya jujur dan sejujur-jujurnya dan berdasarkan vision saya. Dan saya ingin mencocokkan data. Indah terlahir tanggal 15 bulan 1 1994, bukan? Iya. Baiklah. Dan saya merasakan aura negatif baru pertama kali saya masuk, langsung auranya gotik. Saya bermaksud memberitahu bahwa ternyata ilmu magis itu tidak boleh disalahgunakan. Saya melihat Indah adalah orang yang cukup ahli di bidangnya, bisa dikatakan paranormal, bukan? Tapi pertanyaan yang paling mendasar lagi deh, apa yang bisa saya bantu buat Indah? Jadi saya datang ke sini ingin meminta solusi dari Roy. Karena semenjak saya melakukan praktek-praktek seperti ilmu-ilmu santet dan pelet itu, saya sering sekali dihantui sama bayang-bayang sosok yang ingin menangkap saya lewat mimpi. Ya, pastilah. Hantu. Ya, jadi kadang kuntilanak, pocong, genderuwo. Bahkan pernah saya bermimpi itu hampir diperkosa sama genderuwo. Hah? Diperkosa? Iya. Banyak kok kejadian yang hasil research saya, banyak wanita-wanita di daerah tiba-tiba tuh diperkosa genderuwo ketika laki suaminya lagi pergi keluar kota, dan itu sering banget terjadi di daerah-daerah kampung dan kampung arah pinggiran. Ya tidak heran sih, memang lekat erat dengan hubungan seperti itu. Itu kalau seperti itu karena memang diundang atau memang genderuwonya datang sendiri? Datang sendiri juga, karena kan orang-orang kayak Indah gini kan punya signal nih. Nggak semua orang punya sinyal-sinyal kayak gini kan. Jadinya Indah sendiri kayak magnet deh buat makhluk halus. Memanggil mereka untuk datang. Iya, mohon maaf secara halusnya ini Indah ini adalah paranormal gitu. Iya. Oke, baik. Saya tidak menebalkan profesi, tapi saya menebalkan individu ya di sini. Tidak ada yang tersudut dan tidak ada yang disalahin tentang profesi. Sama sekali profesi itu buat saya Pilihan masing-masing. ya, I don't, Iya. Bukan nggak urusan terlalu kita ya. Iya, aku mau profesi apa aku nggak terlalu pusing, cuma Iya. lebih ke individunya gitu. Apa yang dilakukan dengan apa yang profesi dilakukan. itu Nah, ya, that's my untuk point. kebaikan atau keburukan. Betul. Jadi yang saya lihat di sini Indah tuh nggak bisa tidur jam 2 gitu. Betul? Iya, betul. Jam Betul. 2 datang kayak datangnya tuh energi negatif gitu. Karena ya dia nggak bisa ngontrol kehidupan yang jam biologis manusia gimana, seperti itu. Kok saya boleh Boleh, nanya? baik. Kok saya ngelihat matanya Mbak Indah nih kayak gimana ya? Serem ya? Iya, serem. Dia tadi ngeliatin kamu kah?
Iya. Nggak ini kan nggak- Apakah Indah ada merasa energi Kenapa? frekuensi ke Apa yang kamu rasain dengan Maggie? Maggie Diaz? Right? Aha. aku kayak ngerasa nggak nyaman aja Kenapa tuh? tatapannya gitu loh. Tatapannya Mbak Dia Indah. kayak- Mohon maaf ya Mbak ya. She wants to kill you or something? Mau Kayak Apa? apa ya, tatapan matanya tuh kayak menghakimi aku gitu loh. Judging. Kayak apa ya? Menghakimi. Tatapannya. Apa memang begitu kalau memandang orang? Apa-apa ya Mbak Indah ya. Iya. Kita to the point person orangnya. Jangan diambil hati Nggak kalau apa-apa ya, Mbak. salah. Iya. Mbak Indah, apa yang dirasain dengan bintang tamu kami? Kayak ya Iya, ingat serem. sama pasien saya dulu klien. Jadi dia kayak minta Tumbal. dipasangkan susuk gitu. Terus Anda melihat itu ada di Maggie? Artinya Bukan susuk tapi kayak pengasihan mungkin. Oke, saya bertanya terkait dengan pernyataan tadi lihat Maggie lalu lihat pasien yang masang susuk. Berarti ini semacam vision atau tidak nih? Berarti Maggie pasang susuk ya? Lebih ke pengasihan. Oh ya? Did you ever pernah kelas seperti Dulu itu? sih pernah, bukan aku yang minta sih, aku kayak dikasih minyak gitu. Dikasih seperti Dikasih itu. minyak sama dulu produser aku yang dulu gitu. Wow. Maksudnya kan aku kan dunia hiburan gitu ya. Iyalah, Ini buat biasa. kamu kemana-mana gitu. Dan nggak tahu deh sampai sekarang nih masih nempel di badan aku. Tapi apa udah enggak. lama nggak dipakai, udah nggak. Dulu iya, karena kan Dulu aku iya. nurut-nurut aja kan. Jadi Sekarang sekarang sih udah nggak Udah pernah. enggak. Heeh. Apakah itu masih nempel apa gimana itu? Mbak Indah auranya? bisa merasakan itu ya? Pastilah. Iya. Oh, Kalau untuk pengasihan kan biasanya kan dia memang jangka waktu lama kan. Tapi dia biasanya memudar sedikit demi sedikit, cuman kan tetap ada. oke. Mbak Indah, saya tertarik untuk mendengar cerita yang ada orang minta tolong untuk mengirimkan santet. Ya, itu Anda biasanya mengirim dengan santet bioenergi. Iya. Ya, itu hanya dengan foto atau tanpa foto bisa? Biasanya sih lebih dengan foto ya untuk membantu. Jadi langsung ke sasaran. Oke, lalu kemudian apa yang terjadi dengan korbannya? Biasanya sih saya cuma bikin seperti dia apa ya? Linglung. Linglung, terus pusing yang benar-benar Sakit kayak kepala. sakit banget gitu. Sama panasan. Terbakar seperti terbakar. Terbakar? Iya. Pernah ada yang meninggal nggak? Kalau untuk meninggal belum Belum. ada. Oh wow, belum jawabannya. Pasti akan ada, akan yang meninggal. Ini gambarnya serem banget. Ini namanya pocong. Dia itu yang saya gambarin kenapa warnanya coklat. Saya ngerasa ini dari kuburan yang apa ya? Ya memang sudah tua gitu ya. Dan kuburan ini kayak diacak-acak untuk sebagai ritual apa itu. Saya nggak tahu itu apa namanya. Betul Tapi seperti itu. kuburan. Kuburan, Kalau untuk ritual apapun. Iya, ritual apapun itu. Apakah pernah kamu punya kain kafan ya? Hah? Jujur. Kalau kain itu dulu pernah yang dikasih sama guru saya, jadi untuk membungkus batu yang dia kasih ke saya. Oh, jadi batu yang dikasih dibungkus dengan kain kafan. Iya. Yang Anda simpan batunya aja atau kain kafan yang masih disimpan? Masih, jadi terbungkus dengan kain kafan. Sampai sekarang masih ada. Jangan-jangan di dalam batu itu ada pocongnya yang saya gambar nih. Bawa nggak hari ini batunya? Bawa. Coba saya lihat dong. Tapi tidak mengganggu partisipan dan bintang tamu saya ya. Tidak. Ini nggak akan Janji bikin ya. kekacauan kan, Roy? Tidak akan membuat chaos apapun apa ini namanya mess up gitu kan ya. Iya. Oke, silakan. Kenapa pocong ini warnanya coklat bukan warna putih? Jadi Ada baru kaitan. dikubur dong. Oke.
Dan satu hal lagi sebelum mempertunjukkan jimatnya, amuletnya, saya melihat tadi sempat mention ya, kamu terbiasa untuk memanggil arwah-arwah atau makhluk gaib. Kalau untuk memanggil sepertinya tidak, tapi kebanyakan mereka Hadir. datang sendiri, iya. Oke, bisa diundang nggak ke sini untuk kita ajak komunikasi sebenarnya maunya apa sih si Indah ini, apa makhluk halus ini ke Indah gitu. Kenapa Indah dihantui, pertanyaannya. That's my question itu kenapa gitu. Nah, makhluk halus ini perlu nih kita undang untuk kita tanya. Even kita kalau mau datengin papan Ouija board, nanti akan saya datengin juga. Ataupun bahkan mangkok Pakai yang, mangkok. yang saya tulis, atau papan jelangkung versi mangkok akan kita sediakan. Apapun itu, kita akan Bisa nanya. untuk Apakah bisa komunikasi. seperti itu kah? Kalau untuk memanggil saya tidak bisa. Karena biasanya kalau untuk minta bantuan yang membantu saya itu, saya hanya membatin. Ngebatin. Iya, membatin, dan dia dengan sendirinya. Akan datang. Iya, membantu seperti itu. Tapi kalau untuk datang, dia biasanya melalui mimpi. Oh, oke. Miscommunication kalau gitu. Saya rasa saya pikir kamu memanggil dalam arti manggil gitu, tapi ternyata Iya. manggil lewat mimpi ya. Iya. Kami di sini bisa berkomunikasi dengan ini, bisa komunikasi nggak dengan makhluk itu? Tidak. Kenapa? Karena jadi makhluk ini tuh bagaimana ya? Hanya muncul tapi tanpa berkomunikasi dengan saya. Jadi ketika saya membutuhkan dia dan minta bantuan, nanti dia akan membantu lewat mimpi. Tapi dia tidak seperti berkomunikasi. Kalau Anda ngasih makan, ngasih ritual, ngasih emas gitu, Mas, itu iya 1 gram. Kalau dia mau minta bantuan sesuatu kayak emas anting bayi gitu, Oke. diritualkan dan dikasih ke dia kan. Setelah itu dia akan mengikuti apa permintaan Anda. Nah, itu gimana dia tahu apa permintaan Anda? Hanya disebut di batin. Iya, disebut di batin. Dan saya juga tidak bisa melihat makhluknya Nggak seperti kelihatan. Tidak.